Kenapa? Karena dalam tataran Yudaism yang dikutuk itu iblis, dan tataran ajaran Yesus, entah itu yang ada di dalam Bible atau Nabi Isa di dalam Al-Quran, itu jelas Yesus itu adalah manusia mulia. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, Yesus itu sangat mulia. Bahkan kemuliaannya itu diadakan sebelum dunia itu ada. Bahkan ketika diproklamirkan lagi oleh Tuhan itu sendiri, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Nah, bagaimana kemudian manusia yang begitu mulia, sosok yang begitu diagungkan oleh sang pengutus yaitu Tuhan, kok bisa jadi kutuk gitu loh, bisa jadi terkutuk gitu loh? Ada apa ini? Dan nuansa ajaran ini kita dapati kemudian di luar daripada Bani Israel. Tak ada kemudian Bani Israel dengan nyata mengatakan dia adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Dan mereka tahu bahwa awal daripada Yesus mereka inginkan untuk disalib itu karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Maka muncul pertanyaan, jika itu benar adanya, siapa sih sebenarnya yang mengutuk Yesus ini? Tuhan? Tuhankah? Malaikatkah? Atau justru kitalah yang mengutuknya? Iblis yang mengutuknya melalui lisan kita. Iblis yang mengutuknya melalui ajaran kita. Iblis yang mengutuknya dan menggiring kita untuk percaya itu. Untuk itu penting untuk kita bahas, siapa sebenarnya yang mengutuk Yesus manusia suci ini. Silakan. Monggo Pak Jos, ditanggapi Pak Jos. Ya, Pejalaikan, selamat malam Pejalaikan. Malam. Dibuka mute-nya. Ya, Kristen kan? Pejalaikan Kristen kan? Iya, dia Kristen Ustaz. Iya, iya. Berat, memang temanya berat. Bukan berat, cuman kan ini sering diulang-ulang. Menurut Galatia 3 ayat 13, tidak ada yang mengutuk Yesus, cuman dia menanggung kutuk, itu aja. Jadi bukan berat, gampang sebenarnya bagi orang Kristen memahami itu. Siapa yang mengutuk Yesus? Orang Kristen tidak pernah mengutuk Yesus. Tetapi dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan Yesus menjadi kutuk karena kita. Mengapa karena kita? Karena di Galatia 3 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang melanggar hukum Taurat. Jadi yang melanggar hukum Taurat itu manusia berdosa. Jadi kutuk itu muncul karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Pelanggaran hukum Taurat itu menyebabkan kutuk. Nah, kutuk yang menyebabkan orang berdosa itulah di ayat 13 dikatakan Yesus menjadi kutuk karena kita, karena orang berdosa. Nah, kemudian di Zakaria 3 dikatakan pakaian kotor yang orang berdosa pakaikan itu dilepaskan dari dia dan kebenaran Kristus diberikan kepada orang berdosa. Makanya kalau dalam Galatia dan kitab Roma dikatakan orang Kristen itu mengenakan Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi nggak ada yang mengutuk Yesus bagi orang Kristen. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa jawaban saudara kita ini. Jadi tidak ada yang mengutuk kemudian Yesus. Tak ada yang mengutuk Yesus. Tetapi saudara membaca dalil Galatia 3. Ya justru itulah yang mengutuk Yesus itu, Galatia 3. Itu yang dipertanyakan.
Yesus tidak dikutuk, tetapi kenapa bisa ada pengajaran Yesus ini menjadi kutuk? Siapa yang mengajarkan dia? Siapa yang mengutuk Yesus? Anda jadi bingung, siapa yang mengutuk Yesus? Kan sudah tertulis di Galatia. Justru di Galatia itulah yang kita tanya. Kalau Anda cermat melihat, saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa yang membuatnya? Siapa yang membuat Yesus itu kemudian menjadi dosa? Siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak mengutuk Yesus. Manusia tidak mengutuk Yesus. Tuhan tidak mengutuk Yesus. Manusia tidak mengutuk Yesus. Lalu siapa yang mengutuknya? Ini serius saya bertanya. Terima kasih, terima kasih. Siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa gitu loh? Sebentar, saya jawab sebentar. Baik, kita baca Galatia 3 ayat 10 ya. Kita baca Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena manusia tidak bisa melaksanakan hukum Taurat itu, karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dan karena semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, maka di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi orang berdosa, dosanya diambil oleh Kristus. Kutuk yang ada dalam orang berdosa diambil oleh Kristus. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian di ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi Kristus mengambil dosa itu. Kristus telah mengambil kutuk itu dari manusia. Dan manusia itu mengenakan apa? Kristus. Kebenaran Kristus. Itulah makanya Galatia 3 ayat 27 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, itulah tuduhan. Terima kasih. Semakin banyak Anda menuduh Yesus, semakin bagus. Supaya kita bisa tahu nanti endingnya nanti, saudara. Siapa sih sebenarnya kalian ini? Kok nuduh-nuduh Yesus? Orang tidak bisa melakukan Torah, ya menanggung Yesus. Orang melakukan dosa, tidak sanggup melakukan hukum Torah, ya menanggung Yesus. Siapa kalian ini? Siapa kalian kok? Sabar, jangan emosi, tahan, santai. Siapa sih kalian? Tuhan yang mengutus Yesus, yang konon bapaknya tidak ada sedikit pun dalil kalau Yesus itu dikutuknya. Kok kalian bisa? Belajar dari mana kalian? Galatia, belajar dari sono. Ini yang menjadi pertanyaan. Siapa yang mengutuk Yesus? Karena kita harus apa? Saya bacakan dalil pengajaran Yesus supaya kita sama-sama belajar. Apa kata Yesus dalam Matius 16 nomor 24 dan seterusnya? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yesus mengatakan kalau mau jadi sabar, jelas dulu. Itu bagus. Sabar. Tapi karena itu kita sabar. Ya, sabar perlindungan. Sabar ya, sabar. jangan terlalu Yesus panjang itu mengatakan kitab kita. untuk menjadi pengikut Yesus harus menanggung dan memikul salibnya sendiri. Matius 10:28. Sabar, diam dulu.
Dan orang yang tidak mau memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23 sampai 25, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Matius 10 nomor 38. Udah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, Udah, ia itu tidak kitab layak saya. bagiku. Matius 16 nomor 24 dan seterusnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi Yesus tidak pernah disalib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kalau kau mau jadi pengikutku, you sendiri yang harus memikul salib lu sendiri. Pertanyaan saya, siapa sih yang mengutuk Yesus ini? Jawab. Memang ke Pak Perlindungan, Pak Jospen ya. Silakan Pak Perlindungan. iya. Memang udah lama ini, udah 2 tahun kita ini, baru tahun 2026 kita ketemu dengan Gurunda, berjumpa dengan Gurunda. Dia Gurunda dari Islam, ini Gurunda dari Kristen. Jadi dia katakan tadi, siapa yang mengutuki Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Kenapa lu usil? Matius 26 ayat 24. Apa kata Yesus di situ di Matius 26 ayat 24? Memang harus terjadi sesuai dengan yang tertulis. Di Matius 26 ayat 1 dan 2, apa dikatakan di sana? Yesus sendiri berkata bahwa dia harus disalib. Apa yang Matius sudah 17 ayat 9 bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi di Yohanes 26 ayat 31, siapa yang mengutuk Yesus, Bang? ya saliblah yang mengutuk. Ya siapa? Karena dia Siapa yang harus mengutuk mengalami Yesus? apa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Jawab dong. Ya dosa lah yang mengutuk Yesus itu. Apa? Apa Dosa dosa? mengutuk. Bahwa dialah yang menggantikan Hah? aturannya, saya yang Dosa disalibkan mengutuk digantikan Yesus. Siapa dosa ini kok kejam kali bisa mengutuk Yesus? Makanya Manusia suci tertulis kok di dikutuk Matius sama 26 dosa. ayat 28 jelas. Kurang ajar kali si Hei, dosa ini. hei. Pingin ku Anda tonjok mulutnya si ini dosa hanya ini. bercerita tentang Yesus, sebenarnya Sempat-sempatnya dia Anda ini mau mengutuk mengusir manusia Yesus suci. dari surga. Di mana rupanya Tidak dosa itu? sanggup Biar ku Anda. pijak-pijak mulutnya. Kok bisa Dengar. dosa mengutuk Yesus? Nah inilah kan. Saudaraku, Kau yang bercerita, saudara. aku tanya. Saudaraku, saya bertanya untuk mewaraskan saudara. Anda tidak Siapa? waras, bahwa kau mengenal Tuhan Siapa dari manusia yang mati. mengutuk Yesus? Dengar. Kau Adakah mengenal dari dalilnya mana? Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Yesus Lalu itu jelas siapa? dia. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada. Lalu siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya yang mengutuk dia. Aturannya Kok saya bisa? akan dihukum. Dia telah digantikan. Kristus telah menebus kita. Saudara, Tetapi saudara. jangan saya mengatakan kita di sini. Kristus Kalian telah yang mau menebus. dibebaskan sampai kalian nuduh-nuduh Yesus dikutuk. Kalian rupanya yang gak mau bertanggung jawab terhadap dosa-dosa kalian. Sampai kalian harus mengutuk Yesus. Tadi kan udah diterangkan Matius 26 ayat apa sih kalian 24. Yesus sampai kalian yang harus mengutuk Yesus? Di Matius 26 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dengarkan saya, jangan emosi. Adakah Tuhan Ini mengutuk datanya Yesus? saya Kutanya dulu, saudaraku. dibuang Yesus ke dalam Adakah api semua. Tuhan mengutuk Yesus? Pas ayat 6. Adakah Markus Tuhan 8 mengutuk ayat Yesus? 38 dipermalukan. Ini Bang Goto dipermalukan ini. Adakah Tuhan mengutuk Yesus? Adakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab dulu. Kalau dia pun dikutuk Bapak, apa urusanmu? Baca Matius 26 ayat 31 bahwa aku akan membunuh gembala sesuai dengan yang tertulis. Di situ aku akan membunuh gembala Aku sudah tahu sesuai kalian dengan itu yang tertulis. anti-Kristus, anti-Yesus. Jangan Kaulah emosi. anti-Yesus, kau anti-Kristus. Kalau Jadi kamu tidak anti-Kristus, Kristus anti-Yesus, palsu kenapa adalah kau Kristus dari gua mengutuknya? hilang.
Hei, kenapa kau mengutuknya? Hah? Bukankah Yesus itu hamba yang suci? Kalau hamba suci, kenapa kamu kutuk? Hah? Saudaraku, ini pertanyaan saya bukan Kaulah yang menyudutkan dikutuk. ente. Kok jadi saya juga yang dikutuk? Sudahlah, Maka Yesus mualaf kau dilempar kutuk, ke dalam api. sekarang kau kutuk lagi Yohanes saya. 15 ayat 6. Alamak. Ini. Tolong berdiskusi dengan baik. Pertanyaan saya tolong dihargai. Kristen ini, Gurunda Kristen. Apakah Bapak mengutuk Yesus? Jawab. Itu Yesus terbukti Tuhan. Udah, kalau Bapa membangkitkan, aku membangkitkan. Kalau Bapa menghidupkan, aku menghidupkan. Yohanes 5 ayat 21. Kan lucu. Anda Kan yang lucu. mengutuk Yesus, Yesuslah Anda yang menghukum menuhankan Allah yang Yesus. palsu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Apakah Bapak yang mengutus Yesus mengutuk Yesus? Jawab. Di palsu. Udah. Nah, kalau tidak ada ilmu seperti biasa. Sudah, kemangi, yang teratur aja, kemangi, yang tertib aja. Silakan Pak kemangi, Juspen. kemangi, alangkah harummu. Jangan kesurupan apa. Ini kita membantu pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa. Ingat, negara menjamin agama kita untuk kita ajarkan. Agama menjamin kita untuk mengembangkan diri kita dalam pola keberagamaan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak mengutus Yesus? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena dia dikasihi. Tuhan berkenan kepadanya. Oke? Bahkan sampai pada level Tuhan kalian itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi tunggu dulu. Ini yang kita mau bahas ini. Kenapa Yesus dikatakan Kristus telah menebus kita? Kita di situ kan Kristen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena Kristen. Pertanyaan saya, kenapa bisa? Siapa sih yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak? Silakan. Baik. Silakan Pak Juspen sambil belajar. Ya, silakan Pak Juspen. Galatia Jangan kaku. sebentar. Galatia 3 ayat 13 itu adalah penjelasan Paulus terhadap ucapan Yesus dalam Yohanes 3. Yohanes 3 mengatakan begini. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita adalah daging ya. Nah, kemudian diterangkan bagaimana cara dilahirkan dari daging. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Nah, bagaimana cara kita? Bukan kita, Bang. Sebentar. Ini bertanya kenapa Yesus dikutuk. Sebentar Bang Zuma. Sebentar Bang Zuma. Selesai bicara saya baru gantian. Kau kan panjang. Sekarang saya Pertanyaannya dijawab dong. Sebentar, iya. Saya Siapa jawab. yang mengutuk Sebentar, Yesus? aduh. Sebentar. Terakhir ini. Terakhir. Roh. Sebentar. Nah, bagaimana cara Yesus untuk agar manusia lahir kembali, dilahirkan menjadi baru? Yohanes 3 ayat 13 dilanjutkan sama dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah cara Yesus menanggung kutuk itu dan jalan menjadi kutuk. Nah, terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Cara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya seperti itu. Terima kasih. Nggak kena kepada pertanyaan. Stres dia kan. Habis ngutuk lari. Takut sama tokek. Ini pertanyaan sederhana.
Siapa yang mengutuk Yesus? Itu saja sih. Siapa yang mengutuk dia? Anda membacakan dalil-dalil meninggikan. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 33. Yang dimaksud ditinggikan itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang dimaksud. Ini pertanyaannya untuk supaya kita berpikir, kenapa bisa manusia suci? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menunggurahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan dikatakan barang siapa yang mengutuk. Percaya. Sekarang permasalahannya, Galatia 3 nomor 13, ini siapa punya dalil firman Tuhan ke? Apakah? Dengan jalan menjadi kutuk. Kok bisa? Jangan jalan menjadi kutuk? Kenapa harus jadi kutuk? Karena siapa? Karena kita. Berarti Yesus terkutuk karena kita. Berarti pengutuknya siapa? Elohim? Nggak mungkin. Elohim mengutuk pelaku dosa. Elohim tidak pernah sasarannya buta. Elohim tidak pernah salah sasaran. Siapa yang melakukan dosa, itu yang kemudian yang dikutuk. Kenapa pula orang lain yang dikutuk? Maka ketika kalian ingin terbebas dari kutukan atas perbuatan kalian, kenapa harus Yesus yang menanggung? Maka muncul pertanyaan, jika demikian hal ini benar adanya, muncul pertanyaan, siapa yang mengutuk Yesus atas karena dosa-dosa kalian? Ayo, jujur, maukah Bapak mengutus Yesus karena dosa kalian? Sorry lade. Ada dalil Tuhan tidak menghukumi kemudian orang benar karena ingin menyelamatkan orang yang salah. Tidak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Tuhan mengutuk Yesus karena membenarkan orang yang bersalah. Cobalah teman-temanku, pikirkan, renungkan, siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk Yesus? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan juga memanggil murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya. Ayo. Kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kenapa harus ada Yesus yang Anda pikulkan salib Anda ke dia? Berapa data di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang yang menjadi pengikutnya bila mana pengikutnya itu memikul salibnya sendiri. Markus 8 nomor 34 sampai 37, Matius 16 nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 38, Lukas 9 23 sampai 25, Matius 10 nomor 28. Ada lagi, Matius 16 24 sampai 27. Semua perkataan Yesus, apa kata dia? Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau menjadi pengikut aku harus memikul salibnya sendiri. Lalu kalau kalian memikul salib kalian sendiri, lalu kenapa Yesus ada kata dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Ayo kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saya ulang, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Yesus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa lu bilang? Yesus memerdekakan kita. Yesus kemudian melarang kita lagi untuk dikenakan kuk penghambaan. Pret. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Apa kata Yesus? Saya ulang lagi, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Datang Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang, pikullah kuk yang kupasang," kata Yesus. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang ketika Yesus anak Maria memasang kuk untuk pengikutnya, lalu kemudian datang Kristus kepada Paulus membebaskan kemudian orang-orang dari kuk penghambaan. Ini Kristus siapa? Kok bertentangan? Kok bertentangan? Kok bisa beda? Kristus yang satu memasang kuk, Kristus yang satu memerdekakan kuk. Kembali kepada tema, siapa sih yang mengutuk Kristus sampai mereka mengatakan kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan karena Kristus telah terkutuk karena kita. Pret. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Gergaji Besi, selamat malam. Gergaji Besi, selamat malam, dibuka meunya. Gergaji Besi. Ya, selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Bisa menjawab pertanyaannya sebelum ke murid Yesus? Pertanyaan dari Bang Juma itu ya? Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau siapa yang mengutuk Yesus, saya setuju dengan perkataan Bang Juma bahwa Yesus itu tidak dikutuk oleh Bapa, karena orang yang dikutuk itu adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Paulus dia terkutuk? Kalau bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa dia menanggung kesalahan orang lain, dia menderita bukan karena perbuatan dia sendiri, tapi karena menggantikan kesalahan orang lain. Jadi memang benar Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa. Lalu yang mengutuk siapa? Tetapi dia menggantikan kesalahan orang lain. Makanya lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Terkutuklah orang yang disalib. Nah, kenapa? Karena melatar belakang, karena ayat ini muncul karena konteksnya melatar belakangin di mana orang-orang Galatia pada saat itu mau kembali kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Makanya Paulus katakan bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi di ayat lain dia berkata, dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan, gitu loh. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Tidak ada yang mengutuk Yesus. Lah, faktanya dia terkutuk kok. Yesus memposisikan. Jadi gini. Paulus dia benar. Makanya izinkan Anda sudah habiskan waktu. Tidak ada jawaban. Anda hanya mutar-mutar. Pertanyaannya sederhana, siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya katakan, tidak ada yang mengutuk Yesus. Faktanya dia dikutuk. Faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk? Karena Yesus memposisikan diri dia. Nah, siapa yang memposisikan diri dia? Anda dengar nggak apa yang saya katakan tadi? Tidak ada yang boleh menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Kenapa Anda memaksakan doktrin bahwa Yesus memasang diri untuk kuk kalian? Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarkan? Santai, Bang. Cuma kenapa sih? Saya sangat santai. Aku mulai kejam-kejam. Oh, Pak ya, saya yang kejam pula. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang ingat suara saya ini? Anda mengatakan Tanya mengutuk Yesus.
Galatia 3 nomor 13. Cuma mulai kejang-kejang Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa? Masih ingatkah di kau sama Kita itu siapa? Kita itu siapa? Makanya dengar dulu Zulkifli. Kita itu siapa? Makanya dengar dulu kalau orang berbicara, jangan kau kutip-kutip ayat. Kamu itu tidak menjawab pertanyaan makanya kau saya, makin saudara. terpintar. Kau Udah, memang dibawa. Kemangi, sesat kau kemangi, memang. Takut kapur Zulkifli. siri, kemangi kapur siri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang IQ-nya di atas rata-rata, bukan berdiskusi dengan saudara saya Kristen yang cuman modal semangat doang. Jangan modal semangat, saudaraku. Pakai akal. Ada Bible sebagai kitab yang Anda sucikan, pakai data-data itu. Oke? Jangan merusak diskusi, jangan. Ini diskusi ilmiah. Siapa yang mengutuk Yesus? Tak ada yang mengutuk Yesus. Loh, Galatia 3 nomor 13 itu mau dibuang. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Aduh, Saya baca dulu Galatia 3:13 ya. Ya. Gini cara memahaminya. Kristus telah menebus. Menebus itu artinya menjemput. Mati Kita dia. Menjemput. dari hukuman berat, hukum Taurat, Mulai musim. dengan ya menjadikan Yesus mengalami hukuman berat. Itu artinya Nah, hukuman berat. siapa Ya. yang menghukumnya? Siapakah yang sedang mengutuk Yesus pada saat itu? Pasti antikristus. Ya. Antikristus mengutuk utusan Tuhan yang suci. Masalah yang generasi. pasti mengutuk. Ya Allah ya Ilah yang Karim. Tuhan. Tadi ada yang mengatakan Ilah yang yang- mengutuk Yesus adalah dosa. Sekarang yang mengutuknya adalah antikristus. Alamak. Ya, begini. Kutu artinya hukuman berat, ya. Siapa yang Hukuman berat. menghukum Yesus? Siapa yang menghukum? Tadi kan aku jawab. Jangan kau tanya lagi pertanyaan. Aku Siapa jawab. yang pantas menghukum Yesus? Siapa? Yesus bukan mendapat hukuman. Yesus mengalami Masalah kalau hukuman penderitaan berat. Jelas-jelas kok. Mengalami Kristus telah menebus siksaan. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, siapa kita sampai-sampai Yesus itu harus menanggung kutuk? Kita ini siapa? Dan kalau Yesus menanggung kutuk, kutuk dari siapa? Kutuk dari Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mau mengutuk Yesus, orang yang dikasihi. Lalu siapa yang mengutuk Yesus ini? Biar ku cakar matanya. Siapa ini yang membuang Nah, sampah kata ku kepada jawab. Yesus? Hah? Kalian yang bikin sampah, Yesus yang harus Yang pungut sampahnya. melakukan dengarkan. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Pedang hukum, Bang. Pedang hukum lagi, lain lagi nih. Simpel aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang mengutuk Yesus? Ada dua nih, ada dua. Antikristus. Yang mengutuk Yesus itu Bapa, Tuhan, atau iblis? Siapa yang mengutuknya? Salah satunya siapa? Ayo. Iblis antikristus. Ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Iblis Yang mengutuk Yesus. membuat Tunggu. tantangan terhadap Yesus. Tunggu. Iblis yang mengutuk Yesus. Apa yang kalian dapatkan dari kutukan iblis terhadap Yesus? Ngarang dia, Bang. Sudah benar itu. Aku ada di pihakmu, Gumasa. Karena Bapa pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak mungkin mengutuk Yesus. Tidak mungkin. Hanya ada satu pengutuk mengutuk Yesus. Siapa yang biasa mengutuk orang suci? Tuhan atau iblis? Yang mengutuk orang suci adalah Siapa yang mengutuk orang yang benar? Tuhan adalah Tuhan. Yang mengutuk
orang suci adalah iblis. Ya, iblis. Ngarang kau. Yang mengutuk iblis adalah orang suci. Yang mengutuk Tuhan atau mengutuk orang suci adalah iblis. 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 Coba. Yang mengutuk Saudara saya Tuhan Gumasa atau yang mengutuk orang kencing aja suci nggak pernah adalah lurus. iblis. Tahu kalau yang mengutuk Yesus itu iblis. Nah, tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa, tepuk tangan. Kali ini Gumasa pintar. Jadi segala Jadi kalian mendapat hadiah dari penderitaan yang ada di dunia yang dirasakan mulai kamu oleh sama Yesus obatnya rusak. adalah kutukan-kutukan yang diterima Yesus daripada antikristus yang anti Yesus adalah seorang Tuhan. Iya. Berarti antikristus mengutuk Tuhan gitu. Tuhan mengutuk antikristus, antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan mengutuk Tuhan artinya antikristus. orang sangat suci. Antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan juga mengutuk antikristus. Berarti kalau antikristus mengutuk Yesus, berarti Yesus kemudian menjadi kutuk itu karena kutukan iblis. Dengarkan dulu kata-kata menjadi kutuk itu apa Berarti artinya. iblis mengutuk Tuhanmu, gitu maksudnya. Menjadi kutuk artinya Yesus mengalami penderitaan berat. Iblis mengutuk sembahan saudara. Karena Elohim, Yesus Tuhannya Yahudi, hanya salah seorang mustahil Tuhan, salah mengutuk seorang penghuni Yesus. surga. Mustahil. Yesus hanya salah seorang Tuhan atau salah seorang penghuni surga. Matem ya. Mana yang betul ini? Sebab Ui, orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang Maaf sangat ini, ya. suci hancur mina. pasti mengalami kutukan dari iblis-iblis. Orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat mulia pasti mengalami kutukan-kutukan dari para iblis, antikristus. Iblis mengutuk orang benar. Jadi Bahkan iblis Tuhan mengutuk artinya Tuhan. orang benar atau orang yang mulia atau orang yang sangat suci. Karena Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang penghuni surga, salah seorang yang sangat mulia, sehingga iblis sangat benci kepada semua para penghuni surga. Iblis adalah yang sangat memusuhi para Tuhan, para penghuni surga. Oh mama. Itulah sebabnya semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada penghuni surga. Contohnya, Muslim tidak bertuhan kepada penghuni surga. Kenapa? Karena penghuni surga musuh abadi bagi iblis. Oh mama. Tuh, ya. ODGJ kau. Sudah mulai. Mendeteksi iblis dan umat iblis. Dengarkan. Sama murid Berapa Yesus. coba? Sama murid Semua Yesus. Tuhan atau semua penghuni surga adalah Masa musuh murid abadi bagi sama murid iblis. Yesus lebih pintar. Pejabat surga sudah Semua mulai. Tuhan atau penghuni Murid Yesus saja. Silakan murid Yesus. Oh mama. Lanjut aja. Silakan. Oh, kau setuju pernyataan Gumasa? Oh, udah turun. Silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu dulu. Hukum. Apa bang? Pedang hukum. Pedang hukum. Maksudnya apa ini? Di Zakaria 13 ayat 7 disebutkan, wahai pedang, bunuhlah gembala sehingga akan terpencar kawanan domba. Nah, jadi yang membunuh Yesus adalah pedang. Pedang. Jadi Maksudnya apa itu? aturan hukum yang diberlakukan di masa itu membuat Yesus melalui tua-tua Yahudi. Oh, berarti pemerintah kemudian Romawi mengutuk Yesus gitu.
dia menjalankan aturan hukum. Jadi yang mengutuk tetap hukum, Bang. Yang mengutuk Yesus adalah Hukum melalui tangan-tangan orang Romawi. melalui hukum. Maksudnya emang ada di dalam kitabnya Yahudi, Ada ayat di Perjanjian Lama mengatakan sini, barang siapa yang menghujat Tuhan maka harus ia mati. Yesus menghujat Tuhan nggak, Bang? Iya, di ulangan lagi. Yohanes 10 ayat 33 kalau nggak salah ya. Orang-orang Berarti Yahudi. Yesus ini pendosa dong. Nah, sayangnya ucapan dia itu dianggap sebuah penistaan agama, tapi Nah, itu sebuah kejujuran. tadi menurut hukum, berarti Yesus itu melanggar. Bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah kejujuran dan kebenaran gitu. Aduh, parah ini. Kalau itu bukan kemudian kesalahan, terus kenapa dia dikutuk? Ternyata itu adalah kebenaran. Terus yang mengutuk Karena mereka siapa? menganggap kalau Enggak, manusia yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? hukum yang berlaku pada saat itu. Loh, tadi katanya itu kebenaran. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran karena Lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Nah, karena ucapan Yesus dianggap sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum, maka Yesus diadili dan dinyatakan bersalah karena mereka tidak tahu Ya, yang mengutuknya siapa? hukuman yang berlaku saat itu. Hukuman yang berlaku saat itu. Bukankah Yesus ini adalah kebenaran? Nah, saat itu Yesus Coba Anda baca dalilnya deh. Coba Anda baca dalilnya Galatia 3 nomor 13. Ya. Benarkah karena pelanggaran yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Coba. Kalau di Galatia itu Yesus menjadi kutuk karena kita gitu kan. Siapa Tapi kita? Siapa kita? manusia-manusia berdosa. Berarti gara-gara kalian lah sampai Yesus dikutuk. Nah, tapi Gitu, betul nggak? tujuannya apa gitu kan? Enggak, betul nggak, Bang? Apa dia menanggung itu? Betul nggak Yesus dikutuk karena kalian? Sedikit sebagian. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau jika itu benar adanya, berarti Tuhan yang mengutuk Yesus. Ya, melalui pedang hukum. Nah, sekarang Tuhan itu maha tahu atau tidak, Bang? Tahu. Nah, sekarang kalau Tuhan maha tahu, kenapa dia sasarannya salah? Tidak salah sasaran. Itu memang ingin membunuh Yesus. Jadi Yesus ini memang benar-benar pelaku dosa. Bukan, tujuan awalnya Nah, terus kenapa dikutuk sama Tuhan? agar bisa menggantikan hukuman para manusia. Iya, berarti salah sasaran, Cak Ayu. Tuhan salah sasaran. Karena yang harus dikutuk itu pelaku dosa. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena seluruh manusia itu pelaku dosa dan tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau misalnya nih, seluruh manusia sebagai pelaku dosa, kenapa Yesus yang dikutuk? Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai-sampai Yesus harus dikutuk. Iya, Berarti yang mengutuknya siapa? Tuhan. Oh, berarti Tuhan bisa mengutuk orang benar. Nah, kalau kutukan itu kan di Ulangan 24 disebutkan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, tapi ada tapinya, Bang. Ulangan 21. Oh iya, Ulangan 21, maaf ya. Kalau seandainya orang yang digantung kayu salib itu beneran berdosa dan melakukan kesalahan dan kejahatan, maka dia memang terkutuk dan masuk neraka kekal, betul. Tapi kalau ternyata orang yang digantung di kayu salib itu tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan, dia akan hidup kembali gitu. Nah, itu Yesus hidup kembali. Masalah generasi. Salah judul filmnya. Ceritanya pun salah. Yesus itu tidak berdosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Terus kenapa dia yang harus dikutuk? Nah, dia menanggung kutuk orang-orang yang
percaya kepadanya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang yang benar. Silakan. Tuhan mengutuk orang yang benar. Tidak Iya. ada. Lalu kenapa Anda menuduh Tuhan mengutuk Yesus yang benar ini? Dia menanggung kutuk. Nah, Di mana dalilnya Tuhan menanggungkan kutuk kepada orang benar? ya tadi yang Anda bilang Galatia 3 tadi. Oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan? Dia hanya mengutip, Bang. Hah? Dia hanya mengutip. Yang dikutip itu bila mana ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, sekarang Yesus melakukan dosa apa? Dia akan Sekarang mati Yesus dosa. melakukan dosa apa? Tidak ada, makanya dia hidup lagi, Bang. Berarti tidak cocok Paulus. Paulus Kan itu dia salah hidup lagi. nangkap dalil. Ya, Paulus cuma- itu salah ngambil dalil. Sabar bang. Cuma Ulangan 21 nomor 22, orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Ada nggak? Ada. Apa? Apa ya? Nah, Yesus dituduh penistaan agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Berarti Tuhan ini, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak maha tahu. Enggak, memang tujuannya begitu, Bang. Bukan gitu bang. Bukan. Cuma, jadi gini cuma. Kalau kenapa Yesus manggung kutuk, itu karena apa ya? Bangsa Romawi itu hanya punya satu raja. Kan itu kan kerajaan. Jadi dia Yang mengutuknya siapa? Bukan. Gini, Bang. Yang gini. mengutuknya siapa? Tar dulu, Bang. Bisa diem nggak bang? Tulis. Saya mau ngomong. Yang dikutuk oleh Elohim pelaku dosa atau orang benar? Nah, dalam kitab Jadi gini cuma. Jadi yang mengutuk Yesus Barang atau siapa menanyalkan Yesus mengutuk itu Tuhan. bangsa-bangsa Romawi. Oh, berarti Aduh, orang benar Bang. dikutuk sama bangsa Romawi gitu. Bukan gitu cuma. Kan dia kan bilang, aduh bang, abang bisa diem nggak bang? Saya mau Enggak, ngomong. pertanyaan saya Tuh. tolong dicerna dulu, jangan cuma modal Iya, banyak saya ngomong. Dicerna dulu. Orang yang dikutuk Tuhan pelaku dosa kan? Ya, sedikit Bang. Dikit. Nah, pelaku dosa. Sekarang siapa yang pelaku dosa? Yesus atau kalian? Oke, sekarang saya kutip di Perjanjian Lama tertulis begini. Barang siapa menghujat Tuhan, maka dia harus dihukum mati, gitu kan? Yesus menghujat Tuhan enggak? Nah, ketika Yesus di Yohanes 10 ayat 33, orang-orang Yahudi mengatai dia telah menghujat Tuhan. Kemudian Yang tahu Yesus menghujat Tuhan orang Yahudi atau Tuhan? orang-orang Yahudi berkata seperti itu dan Ya, maksudnya Tuhan Romawi. yang tahu kalau Yesus itu menghujat Tuhan orang Yahudi apa Tuhan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti Tuhan tidak mengakui bahwa Yesus itu menghujat dirinya. Betul. Nah, terus siapa yang mengutuk Yesus? Orang-orang Yahudi dengan Berarti bukan Tuhan kan? Ya. Nah, bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Orang Yahudi yang mengutuk Yesus. Lalu Paulus mengatakan Kristus menebus kutuk orang-orang Kristen. Itu ternyata bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran orang Yahudi, betul? Tapi dengan jalan menanggung itu, tapi tadi katanya Yahudi. iya, dia kan Berarti Paulus mengatakan bahwa berdasarkan orang-orang Yahudi, Kristus telah menebus kutuk orang Kristen dari Torah dengan jalan menjadi kutuk. Itu Paulus mengutip perkataan orang Yahudi, bukan firman Tuhan. Oke? ya, tapi dengan dia Bagus sekali. itu Berarti mimpi orang Kristen dosanya ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk di salib, itu bukan ajaran Tuhan tapi ajaran orang Romawi. Selesai kita. aduh, susah. Susah.
Bukan gitu Suma, maksudnya Suma. Loh. Mana yang betul Sebentar, ini? sebentar. Jadi Katanya tadi iya, sekarang kok bukan begitu. sebentar Suma. Jadi gini Suma. Gimana? Romawi itu kan sistemnya kerajaan. Ya, mereka itu, mereka kan hanya punya satu raja dong harusnya. Kan Yesus kan merasa dirinya raja. Ya kan? Terus? Betul nggak? Aku dari Nggak pernah Yesus mengaku raja, nggak pernah. Kan pernah di Alkitab kan, betul nggak? Nggak pernah. Yesus mengatakan Ya kan? kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia bukan kerajaan di dunia. Iya juga dunia ini kan, ada kan? Iya kan, tapi dia seorang raja kan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak ada dia pernah mengaku Orang saya Yahudi. seorang raja, nggak ada. Itu orang Yahudi, Oh, orang dia Yahudi, orang Roma Iya, yang tapi katakan kan- itu. Yesus Itu tidak pernah mengatakan dia seorang raja. kayak gitu. Nah itu Dia nggak boleh, mengatakan cuma kerajaanku. ditentukan itu. Kerajaanku Bukan bukan dari dari dunia dunia ini, ini. kan? Bukan berarti dia raja. Nah itu penyebabnya. Itu sebabnya Yesus dikutuk. berarti yang mengutuknya kamu salah siapa? paham. Yang mengutuknya siapa? Ya orang itu lah ya. Orang Yahudi. Ya, rakyat Yahudi Berarti itu. Paulus mengutip bahwa Yesus itu menebus kutuk untuk Kristen berdasarkan pengajaran orang Yahudi. Betul? Ya sekarang kalau misalkan dia nebus, iya dia nebus. Masalah Kamu generasi. siapa? Dan itu. Saudaraku, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen dengan jalan kutuk. Itu Tuhan yang mengutuk makanya- Yesus atau siapa? Kan dia balik lagi, kamu balik lagi. Nah itu seperti mata pisau gitu loh Zuma. Ya, berarti Kalau Yesus kamu punya mati. pisau, kan Berarti Yesus itu mau mati di dengan bawah, jalan atau kutuk. di atasnya itu. Berarti Itulah. Yesus mati. Berarti Yesus mati dengan jalan kutuk. Itu sesuai dengan ajaran orang-orang Yahudi. Iya iya. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus dikutuk tidak? Jadi nggak dikutuk dia sama Tuhan. Itulah. Sama Tuhan Yesus dikutuk nggak? Dia tidak lah. Tidak. Berarti Nah, makanya menurut saya Tuhan, bilang. sabar. Berarti menurut Tuhan, dosa-dosa Kristen tidak ditebus melalui salib. Betul? Dan tidak juga Zuma. Kan dia Iya. Masalah Kan dia patahkan. generasi. Lu yang salah paham. Mana yang betul? Mana yang betul? Kamu yang botol. Ketahuan. Masalah generasi. Ketahuan. Hancur. Aduh, botolnya cuma Hancur. Orang-orang Ah, Kristen ya. bermimpi Aduh. bahwa dosa-dosanya Mimpi lu. ditebus dengan Mimpi. jalan Yesus disalib dengan jalan kutuk di Ya tiang kan? salib. Tuh, Ternyata kotor. Tuhan tidak mengutuk Yesus. bos, Yang mengutuk kena. Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Berarti Bukan Kristen mimpi. selama ini Loh, diprank. kan salibnya kan? Mimpi kan? Nah, itulah itu. Masalah Mimpi. generasi. Nah. Berarti diprank kalian ini. Enggak lah, Yesus, kalau dia dipatahkan cuma. Jangan ribut dulu. Enggak, dosa-dosa kamu itu ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk kan? Enggak lah. Terus, gimana cara dosa kalian ditebus? Bang. Ah, Halo, Bang. gimana cara dosa Anda ditebus? Dengan cara Dengan cara percaya kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Itu betul. Ini yang dibahas ini. Siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ayo. Itu 2000 terjadi karena manusia melanggar hukum Tuhan. Nah, Aturan manusia yang melanggar ditetapkan hukum Tuhan. Oke. Manusia melanggar. Maka yang pantas untuk dikutuk manusia yang melanggar hukum Tuhan atau Yesus? Siapa yang melanggar hukum itu? Aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia. Berarti yang dikutuk harusnya manusia kan? Iya, makanya Yesus. Terus itu siapa yang jadi mengutuk manusia. Yesus? Lalu siapa yang Karena mengutuk dia harus Yesus? selamatkan manusia, makanya dia harus Iya. jadi manusia. Itu kok kamu
dosa. Di mana dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengutuk orang yang benar. Di mana dalilnya itu? Di mana? Sekarang ini caranya. Kenapa toke saya nggak bunyi lagi? Adam berbuat dosa, Adam kan manusia. Adam Toke saya kenapa nggak? Oh, dia lagi serius mendengarkan. Toke-toke di ruangan saya ini pada serius. Kaget mereka, loh kok nggak ada Kristen yang bisa menjawab siapa yang mengutuk Yesus. Toke saya pun kaget. Jujur bang, kalau Anda sudah mengakui bahwa yang dikutuk Elohim, yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? dosa itu adalah kutukan bagi Iya. manusia. Iya, betul. Saya tahu. Yesus ini bukan orang berdosa. Lalu yang mengutuknya siapa? Makanya dia tidak berdosa sehingga Terus kenapa dia lewat dikutuk dia dan itu siapa kamu yang akan mengutuknya? dibenarkan, dibersihkan, disucikan. Lah, Supaya sekarang Anda siapa tahu. yang mengutuk Yesus, abangku? Dosa itu yang menjadikan dia sebagai Bukannya kutuk. dosa, bukannya Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika dia itu mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Nggak nyambung. Kok lari ke doktrin Masa gereja? binatang bisa selamatkan? Lah, faktanya begitu. Orang-orang Yahudi Zaman dulu diperintahkan itu untuk iya. berkorban binatang. Kok Anda menantang Tuhan ini? Aduh, gila nih. Gila ini. Binatang itu tidak bernyawa dia. Imamat 1 nomor 5, katakanlah kepada orang Israel ketika mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mengorbankan binatang. Kok Anda pula yang melawan Tuhan? Ada binatang yang datang nangis. Oh, itu Yesus aja Anda Saya katakan dibunuh, ikut-ikutan saya jadi dibunuh, binatang ada. untuk menebus dosa. Artinya yang menebus dosa itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa dunia. Berarti binatang dulu, berarti jadi binatang dulu baru Yesus menebus Kristus dosa. adalah kurban yang sempurna. Saudaraku, saudara, tenangkan diri Anda. Ada ayatnya. Sekarang Siapa saya yang tunjukkan mengutuk kepada Anda. Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bukankah Yesus itu manusia suci, manusia yang benar, manusia yang Iya, dikasihi memang. oleh Tuhan? Terus yang mengutuknya siapa? Karena kutukan. Bukan karena. Saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Bukan siapa yang mengutuk Yesus, tapi Ya itu pertanyaannya. Anda dengarin dulu saya jelasin. Saudaraku, Karena saya Anda tidak bertanya, mau dengar, nggak perlu kau ya menjelaskan. sudah. Kami udah tamat dengan konsep Kristen itu. Kami Anda udah tidak mau tamat. dengar, ya sudah. Orang-orang Kristen diselamatkan dari dosanya dengan jalan Yesus yang menjadi tumbal kutuk. Pertanyaannya, Kenapa? siapa yang mengutuk Yesus? Kalau memang begitu, kenapa Anda tidak mau mendengarkan saya omong? Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, makanya saya mau jelaskan. Ya, saya bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Tidak ada yang mengutuk dia. Lalu yang mati digantung di tang salib itu siapa? Itu Yesus Kristus. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Terus kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Dia menanggung akibat dari dosa manusia. Berarti kalian yang mengutuknya. Bukan kita yang mengutuk. Lalu siapa yang mengutuknya? Dia. Dosa kalian kan? Dosa kalian kan? Berarti Anda kalian dengar yang dulu. mengutuknya. Anda dengar Tuhan dulu. Elohim tidak mengutuk Yesus. Nah, Anda Kalian dengar punya dulu, dosa saya yang jelasin. menyebabkan Jangan Yesus Anda dikutuk. ngomong terus. Kalian Kasih saya punya dosa kesempatan. yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Percuma kalianlah ngomong yang sama mengutuk Anda kalau Anda nggak kasih Yesus. kesempatan buat Yesus menjadi ngomong. kutuk karena kalian. Kalianlah penyebabnya Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? percuma ngomong sama Anda. Dosa-dosa kalian tidak tanggung sendiri, tapi kalian tanggungkan ke Yesus sehingga Yesus mati dengan Saya jalan kasih kutuk. tahu Anda Betul? ya. Anda kalau tidak Eh. percaya sama Tuhan Yesus, maka Anda Anda akan kutuk, habis itu Anda tuhankan. Saya curiga nih, ada yang mengatakan Yesus asli dikutuk, ada yang mengajarkan Yesus asli terkutuk supaya si palsu dituhankan. Aku kok curiganya ke situ, Bang.
melalui dia Yang asli Anda akan dikutuk, dibersihkan, yang satu Anda akan disembah. disucikan, dikuduskan, baru Anda bisa masuk ke surga. Saudaraku, jangan Karena dulu dia berbicara adalah kekudusan. satu-satunya orang yang bersih, orang Jangan yang tidak berbicara cacat, tidak kekudusan. berdosa. Dia Kalau suci, dia doktrin kudus, dogma ajaran bagi agama Tuhan. Anda itu benar, maka satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang Coba Anda. paling banyak Coba dosanya Anda adalah jelaskan. Yesus. Kenapa? Karena semua Anda dosa-dosa jelaskan kepada Kristen saya. diserahkan oleh kepada siapa? Apa pengertian Seluruh dosa-dosanya Kristen jembatan diserahkan kepada siapa? Siratul Mustaqim itu. Ya, mulai cerita sendiri. Coba Anda jelaskan bagi saya. Semua dosa-dosa itu diserahkan kepada siapa? Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa untuk dipikul? Karena Anda nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Makanya saya mau Yesus kasih tahu mengatakan, Anda, tapi barang Anda siapa tidak kasih yang kesempatan tidak buat saya memikul ngomong. salibnya sendiri, dia tidak bisa Anda- mengikuti aku. Ini pengetahuan Anda itu di bawah rata-rata nih. Kalau memang Anda berpengetahuan, kasih saya kesempatan untuk ngomong, kita gantian. Bukan Oke. caranya seperti ini. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya kan udah jawab tadi. Terus saya mau menjelaskan, Anda Siapa yang mengutuk Yesus? potong-potong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tapi faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati menanggung dosa manusia. Oh, berarti gara-gara kamu sampai dia dikutuk. Dosa manusia. Jadi gara-gara ente, jadi gara-gara ente, Yesus mati dengan jalan kutuk. Hah? Karena ketidaktaatan manusia. Iya, karena makanya- ketidaktaatan kamu sampai Yesus mati dengan jalan kutuk gitu. Makanya Ya, dia kok harus makanya katanya mau menggantikan diskusi. kamu itu bisa Kok hidup. ditanya kok larinya ke makanya. Kamu bukan statusnya lagi mengajar. Kamu sekarang ini sudah terdakwa. Kamu ini sekarang duduk di kursi pesakitan karena telah memfitnah Yesus begitu kejam, paham? Makanya Anda harus percaya dia supaya Nenek Anda itu kiper. diselamatkan. Percaya dia, matamu suwe. Sekarang Kalau Anda permasalahannya tidak bukan di percaya situ. dia, Anda Saudara, akan mati pertanyaan dengan dosa-dosa saya Anda. tolong diarahkan kepada jawaban yang betul. Apakah karena dosa-dosamu orang suci Yesus menjadi kutuk? Dia mati karena dia satu-satunya orang suci. Makanya dengan kamu percaya terhadap dia, kamu akan disucikan, dibersihkan, baru bisa masuk Dengan surga. cara dia dosa-dosaku ditanggung sama dia gitu. Iya. Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan dosa ditanggung oleh orang benar? Ayo, tunjukkan dalilnya. Ya kok karena pula. Itulah kau. Lain ditanya, lain dijawab. Kamu tidak sedang punya kapasitas mengajar di sini. Ini bukan gereja. Karena saya belum selesai ngomong, Cuma Anda udah kamu kan yang Kamu nggak nyambung, saudaraku, nggak nyambung. Iya, saya tanya sama kamu kalau gitu. Apa sih penghapusan dosa itu? Penghapusan dosa itu pertobatan. Terus? Bertobat. Enggak, maksudnya yang dalam Yesus menanggung dosa umat manusia itu maksudnya gimana? Ya, dosa-dosa kalian itu loh diambil alih sama Iya, dia. maksudnya itu bagaimana kok dosa-dosa kalian? Iya, dengan jalan dia mati terkutuk. Loh, iya, saya tanya maksudnya bagaimana? Sekarang kalau itu betul adanya, di mana kamu mendapatkan? Sabar, saudara. Sabar. Tahan. Kalau itu betul adanya, ini udah terima. Saya sudah terima pernyataan saudara. Saya sudah terima. Kamu kan katanya jadi pengajar. Ya, sekarang kalau itu betul adanya, jelaskan. Kok malah menjelaskan? Kalau pernyataan saudara itu betul adanya, tolong dikuatkan pernyataan saudara itu dengan dalil bahwa Tuhan menanggungkan dosa-dosa orang yang bersalah kepada orang benar. Itu dalilnya di mana? Loh, kamu ngomongkan dirimu pengajar kan? Dalilnya di mana? Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa nggak nyambung? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu dalilnya di mana?
Yohanes Silakan. 3:16. Nggak nyambung. Semua. Dan saudara yang satu ini ke pasar besok pagi ya beli kemangi. Kamu mengaku dulu pengajar. Saudara, di mana Kan saya bertanya sama dalilnya kamu. Sekarang saya Tuhan tanya. mengutuk orang Kamu benar mengajar katanya, demi bukan saya untuk bertanya sama menyelamatkan para pelaku dosa? Di mana dalilnya? Tolong jangan kesurupan. Nggak ada yang kesurupan, Bang Suma. Anda berdosa, terus Anda bertobat. Ya. Terus dosa yang Anda buat sebelum Anda bertobat itu ada sanksinya tidak? Ya tergantung, bisa jadi disangsi di bumi, bisa jadi disangsi di neraka. Bisa jadi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Itu pasti ada sanksinya. Permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya Sekecil adalah apapun dosa. siapa yang mengutuk Yesus. Itu dulu. Apapun dosa, apapun itu pasti ada sanksinya. Saudara, padahal Tadi ini Bang adalah, Solid diturunin, kenapa itu? ini adalah Ada Bang Solid tadi diturunin, kenapa itu diturunin? Ngerocos. Bukan Makanya- ngerocos, si ngerocos Iya. orangnya benar, itu ada ilmu. Kalian turunin. Nggak begitu cara. Gak ada ilmu dia, ngeyel, dia ngeyel, gak ada ilmu. siapa yang mengutuk Yesus. Ada ilmu, terus cuma ada ilmu. Anda yang punya dosa, Ilmu menipu. Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Anda yang berdosa, Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab Maxen, jawab. Ayo. Saya kan udah jawab tadi. Siapa? Yesus mati di kayu salib itu. Udah. Bang Maxim turun aja, Siapa? turun. Ya, siapa Turun, yang mengutuk? turun. Bang Maxim udah. Yang punya wewenang untuk mengutuk itu cuman Tuhan. Nah, di depan Tuhan ada dua kelompok. Yang pertama adalah pendosa, yang kedua adalah Yesus. Oke? Pertanyaannya, pendosanya Kristen, Yesusnya ini orang benar. Tapi anehnya, yang dikutuk orang benar, Kristen yang dibenarkan. Yang pelaku dosa Kristen dibenarkan. Selamat malam, Yang orang Bunga- benar ini Bunga malah Congor. dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Juma Congor, selamat malam. Ya, selamatkan malam. Silakan. Pertanyaannya sederhana, Bang. Siapa yang mengutuk Ngapain di mute Yesus? itu? Ayo. Bang Alfa Semangat, kenapa semangat. di mute?